Lalu sekarang kita mau buat yang model SP-line. Ini SP-line-nya sudah ada belum? Harus dibuatkan dulu SP-line-nya. Ini klik, ini kita ketik. Nah, klik. Nah, dia harus minta curve ini, minta nih, path curve. Lihat di kanan bawah di command line, dia minta select path curve. Jadi kita harus bikin dulu kurvanya, curve-nya. Jadi cara buat kurvanya itu kita buat di sini. SP-line. Matikan ininya. Kita lagi mau buat pagar. Enter. Udah, biar dia smooth, kita atur dia smooth. Nah, ini hapus, kita kasih kotak kecil di sini. Ini tiang pagar. Oke. Lalu kita move. Nah, sekarang kita array terhadap garis ini, ya. Kita mau copy terhadap garis ini, maka kita klik tadi array. Klik scale ini. Oh, sudah berubah. Array-nya sudah berubah modelnya. Oh, dia harus di luar objek rupanya. Kita harus kasih keluar objeknya dulu ini. Pokoknya enggak masalah. Klik, klik, enter, klik. Hasil dia, cuma jaraknya enggak ketahuan. Ini harusnya ada base point-nya dulu. Langsung gini. Jaraknya berapa? Oh, ini dia terus ini. Nah, ini jaraknya misalnya kita mau dia jarak berapa nih? 50 misalnya. 80. Nah, ini dia jarak 80 ya. Kalau belum puas, kita geser lagi jarak 2 meter. 200. Nah, inilah jarak 200 ya. Nah, ini mau bikin pagar utuh. Nah, ini langsung jadi nih ya, garis pagar kita. Itu untuk kurvanya, jadi cara buatnya gitu ya. Jadi buat kotaknya, lalu buat kurvanya buat di SP line ini lalu close. Nah, setelah di close, buatkan objeknya misalnya dari sini. Kalau kita mau putar sedikit boleh, nanti pelajari rotate. Cara rotate-nya sekalian klik objek yang mau di rotate dengan arah ini, lalu ulang ya. Jadi rotate, klik ini, lalu klik objek, lalu tombol kanan mouse, lalu klik center untuk putarannya, lalu klik yang mau diputar, tekan dulu reference R, tekan tombol R, lalu pilih yang mana ke mana, dari sini ke sini, enter. Oh, kebalik. Ulang, putar, klik ini R, referensinya harus di sini, ini dari sini ke sini. Nah, ya. Sekarang ini kita mau ikutin semua, pasti sama ini. Array ini, select path ini, jarak ini, kasih jarak 250. Maka jadilah dia di atas semuanya ya. Oke. Ini adalah pagarnya. Lalu kalau kita mau offset, kita pakai lagi instruksi offset, tekan O, enter, lalu kita dari sini ke sini. Ini keluar. Jadilah dia kolam renang. Ya. Kepanjangan videonya ini video sekarang sudah 51 menit ini dari awal tadi.
dari belajar membuat objek lalu mengeditnya. Oke. Ini selanjutnya sama aja, ini array sama aja yang satunya, ini tinggal lingkaran, ini diameter, ini teruskan aja sendiri sama aja. Yang mana mau di ini metodenya persis sama. Hanya dia modelnya agak beda sedikit aja. Jadi yang kalau dia rektanguler arah ke sana, arah ke sana. Kalau ini ikut spline. Kalau lingkaran isi apa diameternya berapa, mau diputar ke arah berapa. Ini yang aturnya ya. Ini move. Ini sudah kita pelajari sebelumnya nih move. Ya, move object, move object. Klik enter, enter, move. Nah, ini namanya move. Move, repeat move, tombol kanan mouse supaya muncul floating menu. Klik ini, lalu enter. Mau kemana? Move. Nah, nah, sekarang kita isi ini arsir, kita mau arsir dia jadi kolam renang. Kita mau kita kasih warna putih dengan hijau. Ini white color. Oke. Kita pilih motif ini kita ganti ke biru ya. Kayak gini. Inilah. Ini. Oke. Oh, dia menjadi berbintang-bintang rupanya. Nah, kalau dia begini, kalau ada kasus begini, maka delete dulu ininya, di copy dulu. C, copy. Nah, oke, lalu yang diarsir. Nah, kan? Lalu dimasukin lagi ke dalam. Oh, salah. Terus patokannya ada dong. Harus ada patokan. Kalau copy ada patokannya. Nah, ini di blok. Baru ini move. Hancurkan lagi. Nah, ya. Ini patokannya. Jadi kalau kita sudah arsir, ini harus patokannya kemana dia di sini nanti. Sekarang ini move, kan susah pindahnya. Jadi kita isi ulang dia. Oke. Ya. Jadi sudah cara isi anunya arsirnya. Klik ini arsir. Lalu pilih jenis arsirnya. Kita pilih yang ini atau yang ini. Kita pilih yang ini. Yang inilah. Kita pilih yang ini. Lalu klik ini. Add. Klik ini. Berubah yang mana yang mau diisi. Nah, baru tekan enter. Baru jawab oke. Nah, sekarang ini kita mau pindahkan ke sini. Move. Klik. Pilih salah satu sisi ini. Nah, cari di sini yang mana dia pas. Nih. Nah, jadilah kolam renang ya. Itu maksudnya. Ini arsirannya ya. Oke, kalau nggak mau diisi kayak ini, kalau nggak mau diisi, nggak mau terisi arsir gini, dia nggak mau masuk arsirannya. Nah, kayak begini, ini harus di explode dulu ya. Jadi ini hapus dulu. Ini di copy, copy atau C, copy ini. Malah hilang. Copy, dipindahkan, lalu ini di explode. Explode-nya itu tekan ini, lalu tekan ini, explode ini biar dia ndak nyatu. Untuk menghilangkan dia jadi nyatu. Nah, udah ndak nyatu lagi. Lalu pilih salah satunya aja. Klik, baru move. 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 Klik. Nah, ini hapus misalnya. Ya, itu untuk mencerai-beraikan objek kita pakai explode. Jadi kalau ini nyatu, cara mencerai-beraikannya tekan explode. Karena dia kalau nyatu gini, biasanya arsirnya nggak mau masuk. Ini sudah ada satu, lalu kita isi ini kan masih ada nih. Maka yang ini kita move dulu ke sudutnya.
move ke sudut sini. Nah, lalu kita arsir, pasangkan ininya, klik, enter. Kita ganti warnanya dulu biar ketahuan. Oke. Nah, lalu ini kita move, arsirnya kita move, klik di situ. Jadi bawa kursornya ini ke, nah, lalu tekan move. Nah, lalu patokannya di sini karena ini yang ada sudutnya. Kalau sini nggak ada, di sini yang ada tadi. Nah, di sini. Nah, ini nih. Nah, kan. Oke, itu sudah semua edit objek sudah selesai kecuali ini strike. Oh ya, strike ini penting juga. Misalnya ada begini, ada bangunan begini. Terus di sini ada bangunan yang nggak tahu. Di sini ada objek yang kita nggak tahu arahnya kemana. Nah, kita mau bawa supaya ini panjangnya ini ke sini, panjangnya ini ketemu ini. Nah, itu pakai strike. Strike kita tarik objeknya. Jadi ininya tetap, ini bergerak ke arah mana ditarik. Klik, geser mouse-nya, klik lagi. Udah selesai. Itu strike ya. Nah, itu strike. Kebalikannya pun begitu. Misalnya ini. Nah, ini kita mau. Nah, ini kita strike ini. Strike. Lalu ini geser. Nah, sama juga anunya. Kalau misalnya ada garisnya di sini, ini kita mau strike sesuai garis ke sini. Jadi caranya strike ini, klik ini, lalu ini, lalu ke sini. Nah, ini sudah pas di sini. Itu namanya strike. Ada lagi satu. Ini garis bantu waktu kita menyetrek garis ini. Nah, ini garis hijau ini, itu dia di sini. Aktifkannya di objek track, apa nih? Objek snap tracking F11. Ini kalau misalnya ini saya mau ke edge. Saya mau ke sini, saya mau track ini, ujungnya ini supaya sama ujung ini. Nah, kita klik sini. Nah, ini. Oke, itu namanya objek snap track. Atau ini kita mau kasih sama dengan garis ini. Nah, ini namanya objek snap tracking. Yang garis hijau itu kita klik, maka dia akan sama dengan garis itu track. Lalu scale sama aja. Scale kita klik suka-suka kita lah. Scale mau dilari kemana? Nah, ini langsung gede dia. Ini gara-gara ini hidup. Oh, gila-gilaan tracknya. Oh, langsung kemana dia? Reference dari sini ke sini. Nah, scale, klik, klik, klik. Nah, itu sudah segede itu dia. Nah, scale ini, enter base point ini, lalu referensinya ini ke sini. Oh, salah. Klik, klik, reference ini, sing. Itu reference. Oh, dia pakai reference berarti. Ya, ini jarang kami pakai nih. Scale. Biasanya scale-nya itu dari sini kita offset. Jadi misalnya begini, kita strike. Kalau kita mau scale-nya, sekarang misalnya ada garis di sini.
sekarang scale-nya dari situ ke sini. Demo scale lah. Ini R dari sini, klik ini, nah, namanya scale. Pakai reference, dia copy, copy, oh, copy, copy, nggak paham nih pakai kopinya nih. Aduh, berisik. Nih, copy, hilang dia. Nggak tahu ini ya. Pakai kopinya nggak paham. Klik, terus scale or copy. Kita kasih copy. Terus scale reference. Oh, itu maksudnya copy ya. Tetap 2 kali kerja. Jadi gini. Klik, lalu klik objek, lalu klik. Kalau kita reference langsung hilang ini yang kecilnya. Kalau copy dia masih muncul. Jadi kita tekan C, enter, lalu tetap R lagi. Nah, sini. Nah, ya. Nah, lagi klik objek yang mau di scale, lalu apa nih? Enter scale-nya ini, lalu ininya copy, lalu R lagi. Nah, intinya itu ini, sehingga lingkaran kecilnya itu ndak hilang. Apa, kotak kecilnya ndak hilang. Itu pengertian copy. Kalau reference langsung hilang yang kecilnya. Jadi 2 kali kerja kalau dia pakai instruksi copy. Terus ini trim, nah ini juga penting nih, trim. Misalnya garis ini saya masukkan ke sini. Nah, saya mau garis ini terpotong. Nggak di sini dia tapi di sini. Jadi kita trim, namanya trim. Kita trim ini, enter, klik ini. Nah, enter lagi, hilang. Itu namanya trim. Oke, trim sekali lagi. Ini kita ketik trim, kita klik batas yang mau dipotong. Setelah itu enter, setelah itu batas garis yang mau dipotong. Nah, kalau ini kita mau trim, nggak bisa. Jadi misalnya kita trim, ini kita mau potong nih. Jadi batas dipotong, batasnya dulu, lalu garis yang mau dipotong. Baru, trim, select garis yang pembatas, lalu select garis yang akan dipotong. Enter dulu, lalu garis yang akan dipotong. Nah, enggak mau kan? Kenapa enggak mau? Karena ini ada 2, ini satu objek. Jadi kalau ini mau dipotong, garis ini harus minimal sampai di sini atau lewat. Ya, jadi minimal sampai di sini dia. Nah, itu baru bisa dipotong. Jadi trim, klik ini, garis yang batas, lalu enter, lalu hilang dia. Ya, itu pengertian trim. Lagi trim, klik trim, garisnya, lalu yang mau dipotong mana. Enter dulu ya. Jadi trim, select garis, enter, klik, enter. Itu trim. Setelah trim, extend. Yang dibilang extend itu ini sama perpanjang garisnya ke sini. Jadi klik extend, ini extend sebelahnya trim. Trim di sini, extend ini. Klik extend, klik garis yang mau dituju yang mana, lalu tekan enter, lalu tekan garisnya.
Oke, itu extend. Jadi trim, ini klik, ini kita hapus, ini kita hapus. Itu namanya trim. Sekarang kalau extend, kita klik ini atau di sini sama aja. Karena cuma akan di-select dulu. Nah, tapi kalau ini bukan lingkaran, ini bukan kotak, garis. Misalnya saya explode ini garis. Kalau ini bukan kotak, ini kan kotak dia satu objek. Kalau dia berapa objek, maka yang di-select harus garis ini. Jadi misalnya ini mau ke sini, ininya select dulu ini. Enter baru. Itu extend. Lalu terakhir fillet. Widget fillet nih. Chamfer dengan fillet. Nah, fillet biasanya itu kalau kita bikin garis segini. Nah, copy, enter, geser, enter. Ini misalnya kita mau ketemukan dengan ini, kita pakai fillet. Filletnya mana? Fillet. Nah, kita isi R-nya 0. Biar dia jadi runcing. R-nya 0 nih. R-nya 0. Kalau belum 0 di sini, tekan aja 0 di sini. R, tekan R dulu, lalu 0. Kasih 0 R-nya. Lalu pilih objeknya mana. Misalnya ini, sini. Nah, dia jadi nyambung sendiri dia. Fillet. Chamfer 2. Oh, filletnya di bawah ini. Biasanya fillet ini di command line-nya pakai F. F, enter, lalu ini ketemu ini. Nah, F, enter, ini ketemu ini. Nah, jadi ini. Nah, itu namanya fillet. Fillet kalau chamfer ini ada nilainya. Distance 1, distance 2. Misalnya distance satunya, which one? D. Tak ada isinya. Tak ada isinya. Ini mana sini? Distance. Distance. D aja. D. D-nya dari mana ke mana? Ini 1, ini 1. Nah, lalu batasnya itu maksudnya D-nya. Ini kemana kemana? Ulangi. Camper D. D-nya misalnya D. Enter. Kita kasih 50. Terus yang ininya second point-nya di sini. Nah, berarti 50-nya ini, ininya yang ke sana. Undo. Fillet. Camfer. Klik D, klik ini ke situ berarti berapa? 100. Enter. Ke bawah 200. Enter. Nah, kebalik berarti. D1-nya itu ke bawah, D2-nya ke sana. Ulang. D1-nya itu ke bawah. Distance chamfer. Oh, tergantung. Jadi kalau sudah ada nilainya, tinggal diisi aja. Yang mana? Nah. Karena tidak terlalu penting, makanya nggak terlalu kita bahas ini lah ya. Nggak, jarang dipakai ini gitu. Nah, ya. Yang duluan yang kecil.
Kalau saya camper lagi mau nggak? Camper lagi? Ya, karena ini jarang dipakai, jadi saya juga jadikan percobaan. Oke. Sudah, terus explode sudah. Ini apa nih? Ini blend curve. Nah, penting lah ya. Oke, jadi nanti video selanjutnya kita akan implementasikan apa yang kita sudah dapatin. Ya. Jadi sudah ada erase, copy, mirror, offset, array, move, rotate, scale, track. Ya. Apa ini? Trim, extend, ini break at point. Ini belum. Ini apa? Break. Oh ini break. Kalau ada break itu kalau ada garis begini, kita tekan ini break. Lalu kita potong dia dari mana ke mana, hilang dia. Itu pengertian break. Ini nyatukan kembali. Oh potong lagi, kasih pendek lagi berarti. Ini untuk nyatukan. Join ya, join untuk nyatukan lagi kalau sudah di break. Enter. Nah, jadi kalau mau break, breaknya di sini. Ini break atau BR, kita ketik yang mana mau di break. Kalau mau di join kembali, klik ini join. Nah, ya. Ini apa nih, paralel line. Oh multi line. Ini kurang lebih sama dengan inilah, ini garis ini. M line sama, ini ikonnya sama. Tuh ada di sini dia. Kesasar dia. Ini ikon kesasar, harusnya dari sini. Baik, saya pikir videonya untuk saat ini segitu aja. Ini sudah 1 jam 15 menit. Mungkin ini video akan dibagi 2 ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.